Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan nama saya Aldi Firmansyah. Nama saya Kiki Wahyudi. Nama saya M. Suryandica. Nama saya Aulia Rahma. Kami ingin mempresentasikan hasil kegiatan UKK tahun ajaran 2020 dan 2021 dari tanggal 1 sampai tanggal 10 April 2021. Pada hasil UKK yaitu pembuatan stasiun distribusi 2 titik berbasis microcontroller dan Arduino Uno. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari kegiatan UKK ini adalah ujian kompetensi keahlian di SMK Negeri 5 Banjarmasin dilaksanakan setiap akhir semester sesuai dengan kompetensi keahlian. Hal ini mengacu kepada kurikulum sekolah menengah kejuruan yang dilaksanakan dan dikembangkan dengan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi. Penilaian dalam kegiatan ujian kompetensi keahlian untuk siswa kelas 13 teknik mekatronika tersebut dilakukan dengan praktik kejuruan dari kompetensi dasar yang meliputi membuat conveyor belt. Conveyor belt ini merupakan media yang berupa ban atau sabuk yang dapat digunakan untuk mengangkut beberapa unit dengan kapasitas yang cukup besar. Penggunaan dari conveyor belt ini dianggap lebih efisien karena mampu mengangkut sekaligus bahan dalam jumlah yang banyak. Tentunya, ini akan mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan dan juga akan lebih mempersingkat waktu. Tujuan pembuatan laporan akhir ujian kompetensi kejuruan ini adalah sebagai berikut. 1. Tanda bukti bahwa siswa telah melaksanakan kegiatan ujian kompetensi kejuruan atau UKK. 2. Sebagai alat ukur kemampuan dan keberhasilan siswa dalam melaksanakan kegiatan ujian kompetensi kejuruan atau UKK. 3. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat dan merakit conveyor belt berbasis Arduino Uno. Rumusan masalah dalam membuat alat ini adalah 1. Bagaimana cara pembuatan conveyor belt. 2. Bagaimana cara pembuatan pemrograman menggunakan Arduino Uno. 3. Bagaimana cara membuat conveyor belt menggunakan sensor proximity induktif. 4. Bagaimana cara membuat conveyor belt dengan menggunakan penggerak motor servo rotation continuous. 5. Bagaimana cara membuat penghalang conveyor belt dengan menggunakan motor servo standar. 6. Bagaimana cara membuat conveyor belt dengan menggunakan catu daya power supply. Manfaat yang bisa diambil dalam UKK ini adalah 1. Dengan diadakannya ujian kompetensi kejuruan atau UKK, ini diharapkan siswa dapat mempresentasikan sejauh mana kemampuannya. 2. Siswa diharapkan mampu membuat proposal atau laporan sebagai latihan awal untuk membuka wirausaha. 3. Menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa agar siap terjun di dunia usaha atau dunia kerja. 4. Siswa dapat menerapkan apa yang dipelajarkan di sekolah dalam ujian kompetensi kejuruan atau UKK dalam dunia nyata. Pengertian stasiun distribusi 2 titik berbasis Arduino. Stasiun distribusi 2 titik berbasis Arduino, alat ini menggunakan sistem sorting otomatis yang membutuhkan microcontroller Arduino yang memiliki input dan output. Adapun input dan outputnya adalah input sensor proximity induktif, output relay, motor DC, dan motor servo. Alat ini
memisahkan dua benda sesuai dengan tinggi dan rendahnya suatu benda, yaitu ketika sensor proximity rendah mendeteksi adanya benda, maka motor servo 1 akan bergerak membentuk sudut 45 derajat. Ketika benda rendah yang disortir sudah masuk ke tempat 1, maka motor servo akan kembali ke posisi semula, bergerak membentuk sudut 0 derajat. Dan ketika proximity tinggi mendeteksi adanya benda, maka motor servo 2 akan bergerak membentuk sudut 45 derajat. Ketika benda tinggi yang disortir sudah masuk ke tempat 2, maka motor servo akan kembali ke posisi semula, bergerak membentuk 0 derajat. Ingin menjelaskan alat dan bahan. Yang pertama alat, satu penggaris siku, 2 rollmeter, 3 mesin bor dan mata bor, 4 mesin gerinda tangan, 5 kikir, 6 ragum, 7 tespen, 8 tang kombinasi, 9 tang potong, 10 obeng, 11 solder, 12 multitester dan multimeter. Di sini saya ingin menjelaskan bahan. Yang pertama Arduino Uno. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328 datasheet. Untuk mendukung microcontroller agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan tegangan AC yang ke adaptor DC atau baterai yang menjalankannya. Yang kedua, akrilik. Akrilik merupakan plastik yang bentuknya hamper menyerupai kaca akan tetapi memiliki kelenturan yang tidak dimiliki kaca. Yang ketiga, aluminium. Aluminium adalah logam unsur kimia berlimpah yang secara luas digunakan di seluruh dunia untuk berbagai produk. Yang keempat, besi siku. Besi siku adalah batang besi berpenampang siku membentuk sudut 90 derajat. Yang kelima, belt conveyor. Belt conveyor merupakan perlengkapan yang berbentuk sederhana dan biasanya digunakan oleh manusia sebagai alat bantu untuk mengangkut berbagai jenis untuk load ataupun bulk material. Yang keenam, belt pulley. Belt pulley adalah pasangan elemen mesin yang digunakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lain. 7. Baut dan mur. Baut merupakan suatu batang atau tabung yang berbentuk alur helix atau tenaga spiral pada permukaannya, dan mur adalah pasangannya. Yang kedelapan, bearing. Bearing adalah elemen mesin yang menumpuk poros yang mempunyai beban sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus. Yang kesembilan, gear pulley. Pulley adalah bed pasangan elemen mesin yang digunakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lain. Agar dapat mentransmisikan daya, pulley dihubungkan dengan belt dan memanfaatkan kontak gesek antara pulley dan sabuk. Yang ke-10, long drat. Long drat merupakan besi atau batang yang mempunyai drat atau ulir dari ujung ke ujung. Yang ke-11, plat besi. Masing-masing plat besi tersebut tentu saja memiliki kualitas yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan fungsi atau serta kegunaannya. 12. Pipa PCP. Pipa PCP biasanya yang dikenal dengan polyvinyl klorida, biasanya disingkat PCP. Persen PVC digunakan dan diproduksi dipakai dalam konstruksi sebagai bahan bangunan. PCP relatif mudah tahan lama dan mudah dirangkai. 13. Papan breadboard. Papan breadboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau properti tanpa harus menyolder. 14. Sensor proximity. Sensor proximity atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sensor jarak adalah sensor elektronik yang mampu mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya tanpa adanya sentuhan fisik. Dapat juga dikatakan bahwa sensor proximity adalah perangkat yang dapat mengubah informasi tentang gerakan atau keberadaan objek menjadi sinyal listrik. 15. Triplek. Triplek adalah sejenis papan pabrikan yang terdiri dari lapisan kayu yang direkatkan bersama-sama. 16. Motor servo. Motor servo adalah servomekanisme loop tertutup yang menggunakan umpan balik posisi untuk mengontrol gerakan dan posisi akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Andika. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi
Kelompok saya yang bernama Aldi Firmansyah. Keselamatan kerja atau K3. 1. Sepatu safety. 2. Baju bengkel. 3. Helm. 4. Sarung tangan safety. 5. Kacamata safety. 6. Gunakan alat sesuai fungsinya. 7. Berhati-hati saat melakukan pekerjaan. 8. Konsentrasi saat menghadapi pekerjaan. Pembuatan dan perakitan alat conveyor belt. Yang pertama, pasang 4 buah kaki conveyor ke akrilik dan kencangkan dengan obeng. Setelah itu, buat plat besi untuk sensor proximity. Ketiga, kemudian pasang sensor proximity ke penyangga yang dibuat tadi. Selanjutnya, pasangkan baut ke plat besi yang berada di conveyor sesuai lubang yang kita buat. 5. Kemudian pasang gear puli ke motor servo. Yang keenam, setelah itu pasang motor servo penggerak ke akrilik pakai mur baut menggunakan obeng supaya saat motor servo bergerak dalam keadaan kencang. Yang ketujuh, selanjutnya pasang motor servo ke penyangga yang berada di badan conveyor tersebut. Yang kedelapan, setelah itu pasang aluminium U ke badan conveyor belt untuk penurunan barang nanti menggunakan obeng. Yang kesembilan, setelah itu pasang aluminium U ke badan conveyor belt untuk penurunan barang nanti menggunakan obeng dan kunci motor. 5. 10. Selanjutnya mengencangkan belt conveyor menggunakan kunci 10. Ke-11, setelah kencang lalu kita mengencangkan kedua mur pada pipa bearing untuk kestabilan saat motor servo penggerak menjalankan belt conveyor. Yang 12, kemudian pasang kabel min dan plus untuk menyalurkan tegangan listrik ke power supply menggunakan obeng. 13, selanjutnya memasang kabel jumper ke power supply dan ke papan breadboard untuk mengalirkan arus listrik. 14, setelah itu pemasangan kabel positif dan ground ke Arduino Uno. Pemrograman. 1. Hidupkan komputer. 2. Klik pemrograman aplikasi software Arduino Uno. 3. Tunggu beberapa saat maka akan muncul tampilan bawah dari program Arduino Uno seperti gambar berikut ini. Setelah muncul tampilan awal seperti gambar berikut ini, lalu hapus subkomentar yang ditunjukkan anak panah untuk mempermudah dalam pembuatan pemrograman. 5. Ketika tampilan aplikasi sudah seperti gambar berikut ini, langkah selanjutnya adalah pembuatan pemrograman conveyor belt. 3. 6. Setelah selesai membuat program, langkah selanjutnya adalah mencek pemrograman dengan cara klik cek pada gambar aplikasi Arduino Uno, kemudian pilih verify complete. 7. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini. Lalu berikan nama file pemrogram yang telah dibuat, kemudian pilih save. 8. Tunggu beberapa saat muncul tulisan done complete. 9. Setelah pemrograman selesai di verify complete, langkah berikut adalah men-setting board yang akan digunakan untuk menjalankan pemrogram dengan cara klik tool pada menu toolbar. Kemudian pilih board, kemudian pilih Arduino atau Arduino Uno karena di sini menggunakan microcontroller Arduino Uno. 10. Setelah selesai men-setting board, untuk mengupload program hubungkan terlebih dahulu Arduino dengan PC atau laptop dengan menggunakan kabel USB Type A atau B. 11. Setelah Arduino Uno terhubung PC atau laptop, sebelum mengupload ke program Arduino, setting port yang akan digunakan untuk mengupload pemrograman atau versi laptop Arduino Uno dengan cara klik tool pada menu toolbar, kemudian pilih port, kemudian pilih command 6 pada Arduino Uno. Saya ingin melanjutkan hasil presentasi dari kelompok saya yang bernama M. Surya Andija. Di sini saya ingin menjelaskan tentang flowchart. Anda bisa melihat flowchart hasil pekerjaan saya. Dan inilah hasil dari rangkaian usaha kami yang telah kami buat dengan susah payah. Kesimpulan, untuk bisa membuat alat conveyor belt dengan sistem sorting otomatis ini dibutuhkan microcontroller Arduino yang memiliki input dan output. Adapun input dan output yang dipakai di sini input sensor proximity induktif, outputnya relay, motor DC dan motor servo. Untuk bisa berfungsi layaknya microcontroller, maka harus
posisi adanya benda, maka motor servo 2 akan bergerak membentuk sudut 45 derajat. Ketika badan tinggi yang disortir sudah masuk tempat 2, maka motor servo akan kembali ke posisi semula bergerak. Saran, perbaikan dan perawatan alat dan bahan serta mesin sebaiknya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Setelah melakukan pekerjaan, diharapkan untuk meletakkan alat dan bahan sesuai tempatnya, melengkapi peralatan praktek yang sesuai di bidang elektronika seperti power supply dan Arduino Uno, mengutamakan guru-guru pengajar yang lebih handal. Pihak sekolah memberikan teori sejelas-jelasnya dan pelajaran dan praktek yang siswa dapat menerapkan di dunia kerja dengan mudah. Untuk kegiatan menunjukkan pendampingan diharapkan sebelum melakukan perakitan atau memasang komponen, melakukan pengecekan dan pencarian dataset komponen agar ketika dipasang tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.